Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan belajar mengenai tematik kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, dalam tema 2 kali ini membahas mengenai persatuan dalam perbedaan dengan subtema yaitu bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, kira-kira kalian semua tahu tidak kenapa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita secara berbeda-beda antara satu dengan yang lain? Nah, ada yang tahu? Silahkan komen di bawah ya. Tuhan menciptakan kita secara berbeda-beda untuk kita dapat saling mengenal dan juga saling menghargai perbedaan tersebut. Nah, dengan adanya perbedaan, kita juga diharuskan untuk bersatu untuk mencapai tujuan kita. Nah, untuk bersatu, kita perlu yang namanya bekerja sama. Nah, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana bentuk atau contoh kerjasama dalam mencapai tujuan itu? Nah, oleh karena itu kita akan bahas bersama-sama mengenai bentuk atau contoh bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, sebelumnya saya ingin tampilkan dua gambar yang silahkan kalian amati dan juga cerna gambar tersebut tentang apa. Nah, sudah ya. Jadi saya menampilkan dua gambar. Nah, untuk gambar yang pertama itu, gambar apa? Ya, gambar yang pertama itu mengenai pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran yang terjadi di Indonesia, di Surabaya setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk lebih memahami pertempuran Surabaya, saya akan tampilkan sebuah bacaan. Nah, silahkan nanti kalian pause video tersebut dan juga tulis bacaan tersebut. Silahkan. Nah, kalian sudah menulisnya ya. Jadi sekarang kita lanjutkan. Pertempuran Surabaya. Nah, saya sudah menampilkan bacaan dan kita akan mengambil informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut mengenai pertempuran Surabaya. Nah, kita akan menggunakan aspek yaitu 5W plus 1H. Nah, ada yang tahu 5W plus 1H itu apa? 5W plus 1H itu dari bahasa Inggris yaitu what, where, when, why, who, dan juga how. Yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, kita akan menggali informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Yang pertama yaitu what atau apa. Kira-kira bacaan tadi mengenai apa? Ya, betul sekali, mengenai pertempuran Surabaya. Kemudian where atau di mana. Pertempuran Surabaya terjadi tentunya di Surabaya. Kemudian yang ketiga yaitu when atau kapan. Dari bacaan tersebut dapat kita tentukan bahwa pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kemudian who atau siapa. Nah, kira-kira dalam bacaan tadi pertempuran Surabaya itu dilakukan oleh siapa? Ya, pertempuran Surabaya terjadi oleh rakyat Indonesia
dan juga pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Belanda dan juga Inggris. Kemudian why atau mengapa? Kira-kira mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Nah, dari bacaan dapat kita ambil informasi penting, yaitu pertempuran Surabaya dapat terjadi karena pasukan sekutu ingin menguasai kembali wilayah Indonesia, khususnya yaitu Surabaya. Nah, selain itu, pertempuran Surabaya juga terjadi karena pasukan sekutu itu marah karena Jenderal Malabi atau jenderal mereka itu tewas terbunuh. Nah, kemudian aspek how atau bagaimana. Nah, pertempuran Surabaya terjadi pada mulanya karena pasukan sekutu datang ke Indonesia, khususnya Surabaya, untuk melucuti tentara Jepang. Nah, namun selain melucuti tentara Jepang, mereka juga ingin menguasai wilayah Indonesia, khususnya Surabaya. Oleh karena itu, rakyat Indonesia memberi perlawanan terhadap mereka, sehingga menyebabkan salah satu jenderal mereka, yaitu Jenderal Malabi, tewas terbunuh. Nah, kemudian karena tewasnya Jenderal Malabi, pasukan sekutu itu meminta untuk rakyat Indonesia menyerahkan diri dan juga mengaku kalah dari pasukan sekutu. Namun, lagi-lagi rakyat Indonesia memberi perlawanan dan juga mempertahankan kemerdekaan kita sehingga dapat tetap merdeka hingga saat ini. Nah, itu merupakan informasi-informasi penting yang dapat kita gali dari bacaan yang sudah saya tampilkan mengenai pertempuran Surabaya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai gambar kedua yang saya tampilkan tadi. Nah, ini gambarnya. Kira-kira gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar hewan semut. Hewan semut merupakan hewan yang sering kita jumpai di mana saja, di berbagai tempat. Contohnya di sekolah, di rumah, di jalan, pokoknya di mana saja dapat kita temui semut. Nah, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana ciri-ciri dari hewan semut dan juga habitatnya? Nah, kita akan bahas bersama. Ciri-ciri hewan semut itu apa? Memiliki, yang pertama, berukuran kecil, memiliki ukuran yang sangat kecil. Kemudian memiliki antena di kepalanya. Kemudian hewan semut juga memiliki capit yang ada di mulutnya untuk mengambil makanannya. Nah, di berbagai jenis semut juga memiliki dapat mengeluarkan bau ataupun cairan. Nah, itulah ciri-ciri dari hewan semut. Lalu, bagaimana ciri-ciri habitat semut? Nah, ciri-ciri habitat semut yaitu berada di tempat yang lembab biasanya. Nah, semut juga bersarang menggunakan sebuah seperti sarang dengan bentuk berongga-rongga. Jadi sarangnya berongga-rongga seperti sarang lebah, namun memiliki terowongan-terowongan, berbagai terowongan-terowongan kecil untuk semut-semut tersebut lewat dan juga tinggal. Nah, dari dua penjelasan mengenai dua gambar yang saya tampilkan tadi, kira-kira apa hubungannya dengan tema yang kita bahas pada pembelajaran kali ini? Ada yang tahu? Nah, yang pertama mengenai pertempuran Surabaya. Nah, seperti yang kita tahu, pertempuran Surabaya merupakan salah satu upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kita atau bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, namun setelah merdeka atau memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak serta-merta terbebas dari penjajahan dan juga penindasan dari para penjajah. Nah, salah satunya seperti yang terjadi di Surabaya. Namun tidak hanya di Surabaya, terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh para pahlawan kita terdahulu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti contohnya
peperangan yang ada di Ambarawa, pertempuran Medan Area, kemudian ada agresi militer 1, agresi militer 2, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk upaya yang dilakukan bangsa Indonesia oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, seperti pembahasan kita pada tema kali ini, yaitu mengenai bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, para pahlawan kita terdahulu bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, rakyat Indonesia tidak memandang kasta ataupun tidak membeda-bedakan untuk dapat berjuang. Semua rakyat Indonesia saling bersatu untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai gambar kedua, yaitu gambar apa? Ya, betul sekali, gambar semut. Semut merupakan hewan yang sangat sering kita temui di mana saja. Hampir di berbagai tempat ada semut. Nah, semut juga bermacam-macam jenisnya ya. Nah, tapi semut itu pasti hidup secara berkelompok atau berkoloni. Nah, semut saling tolong-menolong dan saling membantu untuk mempertahankan hidup mereka seperti saat mencari makanan. Nah, seperti yang kita ketahui atau kita selalu lihat, semut itu saling berjejer satu sama lain, kemudian berjalan bersama, kemudian saling membantu. Nah, itu merupakan contoh atau bentuk kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dari penjelasan saya mengenai dua gambar yang sudah saya tampilkan tadi, dapat kita simpulkan dan juga dapat kita ketahui bahwa kedua gambar tersebut merupakan bentuk atau contoh dari suatu kerjasama dalam mencapai tujuan. Nah, untuk gambar yang pertama itu mengenai pertempuran Surabaya. Nah, tentunya hal tersebut sangat menggambarkan mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh rakyat Indonesia atau para pahlawan kita terdahulu untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk gambar yang kedua mengenai hewan semut. Nah, hewan semut merupakan hewan yang hidup berkoloni atau berkelompok yang saling membantu untuk kelangsungan hidup mereka, seperti contohnya yaitu mencari makan. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh semut. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kalian juga dapat menggunakan suatu metode atau media, yaitu mind mapping. Nah, di sini ada yang tahu mind mapping itu seperti apa? Nah, mind mapping itu seperti ini. Nah, itulah bentuk mind mapping. Nah, ada yang pernah lihat kan? Nah, jadi mind mapping itu merupakan salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan garis-garis cabang, gambar, dan kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utama atau ide pokok. Nah, penyusunan mind mapping ini menggunakan kemampuan otak kanan dan juga otak kiri sehingga mempermudah untuk mengingat informasi yang disampaikan. Nah, kenapa mind mapping menggunakan otak kanan dan otak kiri? Nah, karena dalam mind mapping ada dua unsur pokok, yaitu gambar atau simbol atau garis dan juga informasi atau kata-kata yang berbentuk informasi. Nah, kalau gambar, simbol, garis, warna, nah itu fokus kepada otak kanan. Sedangkan untuk kata-kata yang berupa analisis mengenai informasi, nah itu berfokus kepada otak kiri. Sehingga dalam pembuatan mind mapping itu membutuhkan
kedua kemampuan otak kita, yaitu otak kanan dan otak kiri, sehingga lebih maksimal untuk kita mengingat. Nah, gitu. Lalu apa sih manfaat dari mind mapping itu? Ada banyak sekali manfaat dari mind mapping. Salah satunya yaitu melatih diri memahami berbagai informasi-informasi penting. Nah, kemudian ada juga meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Nah, karena dalam mind mapping itu berbentuk pengelompokan atau sub-sub topik, kemudian dipecah lagi. Nah, itu kemampuan untuk menyusun informasi. Kemudian ada juga kemampuan untuk memahami informasi, ada juga kemampuan untuk meningkatkan kreativitas dan juga produktivitas. Nah, tentunya dalam pembuatan mind mapping dibutuhkan kreativitas yang tinggi, misalnya membentuk gambar-gambar atau simbol-simbol atau garis-garis untuk kita memudahkan. Nah, itu dapat dibuat sekreatif mungkin. Kemudian hemat waktu. Nah, mind mapping juga hemat waktu karena lebih efisien, seperti menggunakan kata kunci atau ide pokok saja. Kemudian tidak harus menjelentrehkan informasi ke dalam kata-kata yang sangat panjang atau membingungkan itu. Nah, kemudian untuk kalian dapat memahami bagaimana sih itu mind mapping, kalian dapat lihat contoh-contoh seperti ini. Nah, itulah beberapa contoh-contoh dari mind mapping. Nah, kalian juga dapat terapkan mind mapping ini ke dalam pembelajaran kita yang sudah kita bahas tadi, seperti contohnya pada pertempuran Surabaya. Nah, kalian dapat membuat mind mapping dengan permasalahan pokoknya, yaitu pertempuran Surabaya. Kemudian kalian buat cabang-cabang mengenai ide pokok atau kata kunci yang kita gunakan aspek sebelumnya, yaitu 5W plus 1H. Nah, itu seperti apa, di mana, siapa, dan lain sebagainya. Nah, kalian dapat membuat mind mapping dengan sub-sub topik seperti itu. Itu akan lebih mudah untuk kita mengingat dan juga memahami suatu materi. Nah, selanjutnya yaitu setelah pembelajaran kali ini, saya harap kalian dapat menerapkan pembelajaran atau materi ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kita tadi kan sudah belajar mengenai yang namanya kerjasama. Nah, saya harap kalian setelah ini dapat menerapkan kerjasama ke dalam kehidupan kalian sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Nah, contoh kerjasama itu seperti misalnya gotong royong di lingkungan warga untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu merupakan contoh kerjasama yang di masyarakat. Kemudian ada juga contoh kerjasama di sekolah, seperti kerjasama saat piket kelas untuk membersihkan kelas. Kemudian kerjasama untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, itu merupakan suatu bentuk kerjasama yang positif. Nah, jangan kalian menggunakan kerjasama atau kalian bekerja sama dalam hal yang negatif. Seperti contohnya kerjasama saat ulangan atau ujian. Nah, itu merupakan mencontek, jadi tidak boleh ya. Kemudian kerjasama dalam hal mencuri sesuatu. Nah, itu tidak boleh karena merupakan suatu kejahatan. Nah, selain kerjasama, pada pembelajaran kali ini kita juga belajar mengenai persatuan dalam perbedaan. Nah, saya harap kalian juga dapat menerapkan persatuan dalam perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu menghargai orang yang memiliki perbedaan dengan kita, baik itu perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita dapat menghargai orang yang memiliki perbedaan dengan kita, maka akan tercipta suatu kedamaian, suatu kerukunan, dan juga
ketentraman dalam hidup kita. Nah, apabila terjadi damai, tentram, rukun, nah tentunya tidak akan ada perpecahan. Namun kalau kita tidak bisa menghargai suatu perbedaan yang ada di sekitar kita, maka akan terjadi yang nama perpecahan, bahkan perselisihan, dan juga bahkan peperangan. Nah, itulah beberapa materi-materi yang mungkin kita bahas, yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kalian juga dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya cantumkan atau nanti saya cantumkan di link di bawah. Nah, kalian juga dapat membuat mind mapping mengenai pertempuran-pertempuran lain selain pertempuran Surabaya, seperti contohnya pertempuran Ambarawa atau pertempuran Medan Area, pertempuran Diponegoro, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa buat mind mapping sehingga memudahkan kalian untuk mempelajari materi tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.